Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu ummati yadkhulunal jannata illa man aba. Qila wa man ya'ba ya Rasulullah? Qala man ata'ani dakhalal jannata wa man asani faqad aba. Ma'asyiral muslimin, para hadirin, para hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Zat yang atas karunia-Nya kita bisa dihadirkan di tempat terbaik, di salah satu dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala, untuk bersama kita mendengarkan firman-firman-Nya dan untuk bersama kita mendengarkan wasiat-wasiat Rasul-Nya sallallahu alaihi wasallam. Dua wasiat, dua peninggalan yang diberikan kepada setiap kita para pengikutnya, dan siapapun kita yang memegang dengan erat, maka dijamin setiap kita pasti selamat, maka dijamin setiap kita tidak akan tersesat selama-lamanya. Sebagaimana sabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, taraktu fikum amrayni lan tadillu ma tamassaktum bihima, kitaballahi wa sunnati. Aku telah tinggalkan kepadamu dua hal, kata Rasulullah. Aku telah hadirkan kepadamu dua wasiat, kata Rasulullah, yang jika dua wasiat ini kita pegang dengan erat, maka lan tadillu abadan, niscaya kita tidak akan mungkin tersesat selama-lamanya, niscaya kita akan selamat selama-lamanya. Dan yang pertamanya adalah Kitabullah Al-Quranul Karim, dan yang keduanya adalah wasiat-wasiat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada suri teladan kita, kepada uswah dan panutan kita, baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
kepada para sahabat-sahabatnya yang mulia radhiyallahu anhum, kepada para keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kepada seluruh kaum muslimin, kaum muslimah, para pengikut-pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai akhir zaman nanti. Ma'asyiral muslimin, ketahuilah bahwa nikmat yang dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada semua kita adalah sangat banyak. Ketahuilah bahwa nikmat yang dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita tidak akan ada kita yang bisa menghitungnya. Maka Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita di dalam Al-Qur'anul Karim, surah An-Nahl ayat yang ke-18. Di sana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, dan jika kita menghitung nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala, niscaya kita tidak mungkin bisa menghitungnya, karena sangat banyaknya nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, karena sangat mahalnya nilai nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Sekiranya ma'asyiral muslimin, nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita harus kita mengganti dengan rupiah tertentu, dipastikan tidak mungkin kita bisa menghitungnya, tidak mungkin bisa kita membayarnya. Ma'asyiral muslimin, ketahuilah bahwa nikmat yang paling mahal yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita adalah nikmat an-nutqu bisyahadataini. Nikmat ketika dengan izin Allah Subhanahu wa taala dan karunia-Nya, semua kita termasuk di antara hamba-hambanya yang terpilih yang bisa melafalkan dua kalimat syahadat. Syahadatu an la ilaha illallah wa syahadatu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Persaksian bahwa tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi kecuali Allah, dan persaksian bahwa Muhammad adalah hamba dan rasulnya. Nikmat yang tidak diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali kepada mereka para hamba-hamba yang dikasihinya, dan termasuk di antara mereka adalah kita yang duduk bersama, bersimpuh bersama di rumah Allah Subhanahu wa taala yang kita cintai ini. Ma'asyiral muslimin, siapa kita sehingga tidak bangga dengan dua nikmat yang agung ini? Siapa kita sehingga tidak bersyukur terhadap apa yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada kita ini? Padahal Baginda sallallahu alaihi wasallam ketika diutus dan beliau mengajarkan dua kalimat syahadat ini kepada kaumnya, bahkan kepada keluarga-keluarga dekatnya, dan di antara mereka adalah pamanda tercinta beliau. Dan ternyata
hampir semua mereka menjauh dari apa yang Rasulullah sampaikan. Maka ada Abu Jahal, ada Abu Lahab, ada Abu Sufyan, ada Abu Talib, dan semua mereka adalah paman-paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan semua mereka hidup di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan semua mereka mendengarkan ajakan dakwah baginda sallallahu alaihi wasallam. Dan ternyata Allah Subhanahu wa taala tidak menghendaki mereka bisa melafalkan 2 kalimat syahadat. Ma'asyiral muslimin, bahkan sang paman tercinta, dan dia adalah Abu Talib, yang hidup bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang hidup bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan selalu Rasulullah mendakwainya sampai ketika menjelang detik-detik wafatnya. Beliau sallallahu alaihi wasallam masih duduk di sampingnya, memisahkan kalimat tahlil, membisikkan kalimat la ilaha illallah, mengatakan kepadanya, wahai pamanku, ucapkan kalimat la ilaha illallah, sebuah kalimat yang aku akan bisa menjadikan penolongmu nanti ketika bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan ternyata ajakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersebut gagal. Dan ternyata Abu Talib, pamanda tercinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, meninggal dalam keadaan kafir. Meninggal dalam keadaan tidak melafalkan 2 kalimat syahadat. Dan atas kenyataan itu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menangis. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersedih. Kenapa? Karena beliau tidak bisa menjadikan sebab masuknya pamannya ke dalam Islam. Beliau tidak bisa menjadi sebab pamannya mengikrarkan 2 kalimat syahadat, bahkan tidak bisa mengikrarkan kalimat la ilaha illallah. Maka Allah Subhanahu wa taala menghiburnya dan sekaligus menegurnya. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam, "Qul innaka la tahdi man ahbabta walakinna Allaha yahdi man yasha." Katakan wahai Muhammad, sesungguhnya engkau tidaklah bisa memberikan hidayah, tidaklah bisa memberikan petunjuk kepada orang yang paling engkau cintai sekalipun, tetapi Allah Subhanahu wa taala sajalah zat satu-satunya yang memberikan hidayah kepada mereka yang dikehendakinya. Dan di antara mereka adalah kita yang hadir di masjid yang mulia ini. Ma'asyiral muslimin, kalau ditanyakan kepada para hadirin, para hadirat, berapa jarak jauh antara tempat kita di Sumatera Barat ini dengan tempat diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka jawabnya tidak kurang 10.000 kilo. Kalau ditanyakan berapa jarak waktu antara diutusnya Rasulullah dengan dihidupkannya kita hari ini, maka tidak kurang berapa Pak? Tidak kurang 1400 tahun. Tanpa kita mengenal beliau,
tanpa kita mengenal para sahabat-sahabatnya, tanpa kita mengenal para tabi'in, tanpa kita mengenal para tabi'ut tabi'in, bahkan tanpa kita mengenal empat imam mazhab kita, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Malik, Imam Abu Hanifah, bahkan tanpa kita mengenal nama-nama wali yang kita sebut sebagai wali songo, tidak pernah kita ketemu dengan mereka. Dan dengan izin Allah Subhanahu wa taala, semua kita termasuk di antara mereka para hamba-hambanya terpilih yang bisa melafalkan dua kalimat syahadat. Maka Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada nabinya, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Qul innaka la tahdi man ahbabta walakinna Allaha yahdi man yasha." Katakan wahai Muhammad, sesungguhnya engkau tidaklah bisa memberikan hidayah bahkan kepada orang yang paling engkau cintai, bahkan kepada Abu Talib, sang pamanda tercinta, walakinna Allaha, dan tetapi hanya Allah Subhanahu wa taala sajalah yahdi, zat yang memberikan hidayah kepada mayyasha, kepada orang-orang yang dikehendakinya. Maka ma'asyiral muslimin, layaklah hidayah ini kita pegang dengan erat. Layaklah hidayah ini kita pegang dengan betul, sebagaimana baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu membisikkan kepada mereka para sahabat-sahabatnya firman Allah Subhanahu wa taala yang di dalamnya berisikan, dan janganlah sekali-kali engkau mati kecuali mati dalam keadaan Islam, wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan jangan sekali-kali engkau mati kecuali mati dalam keadaan al-Islam. Dan ini ayat dibaca oleh Rasulullah di setiap khutbah-khutbahnya, juga khutbah Jum'ah. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, hendaklah engkau bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takwa. Wa la tamutunna, dan jangan sekali-kali engkau mati illa wa antum muslimun, kecuali engkau mati dalam keadaan al-Islam, mati dalam keadaan melafalkan dua kalimat syahadat, mati dalam keadaan melafalkan kalimat tahlil la ilaha illallah. Ma'asyiral muslimin, dua kalimat syahadat yang telah kita ikrarkan ternyata tidak hanya bagaimana kita membacanya, ternyata tidak hanya bagaimana kita menghafalnya, ternyata tidak hanya kita bagaimana mengulang-ulangnya, tetapi lebih dari itu, kewajiban kita adalah memahami makna yang dikandung oleh dua kalimat syahadat tersebut. Dan tentu setelahnya kewajiban kita adalah mengamalkan apa yang dimaksud yang dikandung oleh dua kalimat syahadat tersebut. Ma'asyiral muslimin, ketika kita telah melafalkan dua kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, maka dua kalimat ini
menjadikan setiap kita muslim lakinya. Dua kalimat syahadat ini menjadikan setiap kita muslimah dengan kita melafalkannya. Dua kalimat syahadat ini menjadikan setiap kita dijamin masuk surga. Ma'asyiral muslimin, ketika syahadat kita yang pertama kita ikrarkan, asyhadu an la ilaha illallah, saya bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang paling berhak diibadai kecuali Allah. Maka dalam syahadat kita yang pendek ini mengharuskan setiap kita untuk meniadakan sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian menetapkan bahwa sesembahan yang kita ibadahi hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita melafalkan kalimat la ilaha, yang dimaksud dengan kalimat ini adalah harusnya kita meniadakan sesembahan selain Allah. Dan ketika kita melafalkan kalimat illallah, yang dimaksud kalimat ini adalah harusnya kita menetapkan, mengecualikan, memastikan bahwa sesembahan yang dengannya kita beribadah, sesembahan yang dengannya kita meminta dan sebagainya adalah Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-256, di sana diingatkan kepada kita, wa may yakfur bit-taghuti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil urwatil wuthqa. Wa may yakfur bit-taghuti, dan barang siapa yang sudah bisa membuang, mengkufuri at-taghut, sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala, wa yu'min billahi, dan dia bisa beriman hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, faqad istamsaka bil urwatil wuthqa, maka dialah orang yang layak disebut telah berpegang kepada tali yang kokoh. Dialah yang layak disebut sebagai orang yang telah memegang tali yang kuat. Dan tali yang kuat itu adalah kalimat la ilaha illallah. Al-urwatul wuthqa adalah kalimat yang telah kita ikrarkan, yaitu la ilaha illallah. Semakna dengan firman Allah Subhanahu wa taala yang ada pada surah Al-Baqarah ayat yang ke-256 ini adalah surat Az-Zukhruf ayat yang ke-26, ketika Allah Subhanahu wa taala mengingatkan dakwah yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihi salam ketika beliau berdakwah kepada kaumnya, beliau berdakwah kepada orang tuanya, beliau berdakwah kepada rajanya. Maka beliau berkata, innani bara'un mimma ta'buduna illalladzi fatarani, sesungguhnya aku adalah berlepas diri dari sesembahan yang engkau ibadahi, illalladzi fatarani, kecuali zat yang satu yang memberikan petunjuk kepadaku, dan dialah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ma'asyiral muslimin, kalau ada di antara kita
yang sudah melafalkan kalimat syahadat yang pertama, asyhadu an la ilaha illallah, dan ternyata kita masih menghadirkan selain Allah Subhanahu wa taala sesembahan yang lain, maka dikhawatirkan apa yang kita telah ikrarkan ini belum sesuai dengan apa yang kita amalkan. Maka ma'asyiral muslimin, kalimat yang pendek ini harus kita fahami dan sekaligus harus kita berusaha untuk mengamalkannya. Jika syahadat ini adalah kita berharap sesuai dengan yang dikehendaki oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin, kemudian syahadat kita yang kedua, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, dan saya bersaksi bahwasanya Muhammad adalah hamba dan utusannya. Dua kalimat pendek ini ma'asyiral muslimin, abduhu wa rasuluhu, bahwa Muhammad adalah hamba Allah dan Rasulnya, menghindarkan kita dari sikap al-ifrat wa tafrid, menghindarkan kita dari sikap yang berlebih dari semestinya atau yang kurang dari semestinya, menghindarkan kita dari sikap yang al-ghulu wal jafa, sikap yang berlebih-lebihan dan sikap yang kurang dari yang semestinya. Ma'asyiral muslimin, bahwa kita meyakini baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia hamba Allah. Karena dia hamba Allah, tidak mungkin kita angkat dia kepada derajat ilah. Tidak mungkin kita angkat dia kepada derajat yang hanya layak untuk Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana karena dia adalah Rasulullah, maka pantas dan wajar kalau kita mengikuti apa yang diajarkan kepada setiap kita dalam kita beribadah. Ma'asyiral muslimin, bahwa Rasulullah adalah hamba, adalah manusia biasa, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, kul Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Rasulullah supaya Rasulullah mengatakan, ana basyarun mislukum yuha ilayya, sesungguhnya aku adalah manusia biasa seperti kamu. Aku adalah manusia biasa seperti kamu. Yang menjadikan bedanya Nabi dengan kita adalah bahwa Muhammad diberikan wahyu, diturunkan kepadanya Al-Quran, dihadirkan kepada Jibril yang membawa wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Dia bukan seorang ilah. Dia tidak memiliki kekuasaan sebagaimana kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, ketika tiga orang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang kepada istri-istri Rasulullah dan mereka bertanya tentang bagaimana kondisi ibadahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan setelah mereka mendengarkan bagaimana semangatnya Rasulullah dalam beribadah, maka tiga orang sahabat tersebut masing-masingnya bersumpah. Yang satu bersumpah, demi Allah, saya akan puasa selama-lamanya. Saya akan puasa dan tidak berbuka. Ma'asyiral muslimin, dia ingin berpuasa supaya dapat pahala yang banyak. Dia ingin berpuasa supaya bisa mendekatkan derajat dia kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Yang satu bersumpah, demi Allah, saya akan tidak menikah selama-lamanya.
Dia mengira dengan tidak menikah berarti dia bisa gunakan waktunya untuk beribadah, dan dengan itu dia bisa mendekatkan dirinya kepada Rasulullah SAW. Dan yang satu bersumpah, demi Allah saya tidak akan menikah selama-lamanya. Dan 3 sahabat yang bersumpah ini didengar sumpahnya oleh Rasulullah SAW. Maka Rasulullah SAW menegurnya, kamukah yang berkata ini dan itu? Ketahuilah, sesungguhnya aku salat, aku juga tidur. Ketahuilah, sesungguhnya aku puasa, aku juga berbuka. Ketahuilah, sesungguhnya aku juga menikah dengan wanita. Kemudian beliau mengatakan di akhir sabdanya, faman raghiba an sunnati falaysa minni. Barang siapa yang benci kepada sunnahku, maka dia tidak termasuk golonganku. Ma'asyiral muslimin, kita mendengar cerita Isra Mi'rajnya Rasulullah SAW. Isra adalah perjalanan Nabi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Mi'raj adalah perjalanan Nabi dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha. Perjalanan dalam satu malam bolak-balik, perjalanan yang tidak dilakukan oleh seorang hamba kecuali atas karunia Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, kalau datang seseorang bercerita kepada kita, si fulan dalam satu malam berjalan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha dan sebaliknya, maka tidak akan keluar dari kita 2 kemungkinan. Kalau tidak kita angkat sebagai seorang wali yang sangat tinggi, atau kita tolak beritanya. Ma'asyiral muslimin, agar supaya kita tidak terjatuh dalam 2 sikap yang salah ini, maka Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita dalam surah Al-Isra, subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Maha suci Allah yang mengisrakan hambanya yang bernama Muhammad minal masjidil haram, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, ke Masjidil Aqsa, bahkan dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha, bahkan sebaliknya. Allah menyebutnya sebagai seorang hamba, bukan seorang ilah, bukan seseorang yang layak untuk diibadahi. Dia adalah hamba biasa. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Ma'asyiral muslimin, kepada setiap kita para pengikutnya, baginda Rasulullah SAW bersabda, la tatruni kama atratin nasara ibna Maryam. Janganlah kamu melebih-lebihkan aku, kata Nabi. Janganlah aku berbuat hulu kepadaku, wahai Nabi. Kata Nabi, la tatruni kama atratin nasara ibna Maryam. Janganlah engkau mengagungkan aku sebagaimana orang-orang Nasara mengagungkan Ibnu Maryam, Isa Ibnu Maryam. Sesungguhnya aku adalah Abdullah wa Rasuluhu. Sesungguhnya aku adalah hamba Allah dan Rasulnya. Faqulu Abdullah wa Rasuluhu au kama qala. Ma'asyiral muslimin, kemudian wa Rasuluhu, dia Muhammad hamba Allah yang pertama. Yang keduanya, dia adalah hamba Allah dan Rasulnya.
Dan karena dia Rasul Allah, maka kewajiban kita adalah untuk mengikutinya, mencontoh suri tauladan dalam kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, sabda baginda sallallahu alaihi wasallam yang tadi kita bacakan dalam mukaddimah kuliah Badal Isya ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu ummati yadkhulunal jannata illa man aba. Setiap umatku, kata Nabi, pasti masuk surga kecuali yang enggan, kecuali yang tidak mau. Ma'asyiral muslimin, ada kita yang tidak masuk surga? Tentu tidak ada kita yang tidak mau masuk surga. Maka mereka para sahabat pun heran dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersebut. Maka mereka para sahabat kemudian bertanya, "Wa man ya'ba ya Rasulullah?" Siapakah yang enggan masuk surga dari pengikutmu ya Rasulullah? Siapakah mereka? Maka baginda Rasul menjawab, "Man ata'ani dakhalal jannata." Barang siapa yang taat kepadaku, pasti dia masuk surga. Perintah-perintah Rasulullah dikerjakan, larangan-larangan Allah ditinggalkan. Wa man asani faqad aba. Barang siapa yang durhaka kepadaku, perintah-perintah Allah ditinggalkan, larangan-larangan Allah dikerjakan, faqad aba, maka berarti dia enggan masuk ke dalam surga. Ma'asyiral muslimin, kalau di depan kita ada surga dan di depan kita juga ada neraka, dan masing-masing kita mukhayyar, punya kesempatan memilih. Ketika kita pilih surga, maka surgalah yang akan kita masuki. Sebagaimana kalau kita memilih neraka, maka neraka itulah yang akan kita masuki. Maka jangan ada di antara kita yang berkata, saya akan terpaksa masuk neraka. Semua ada di hadapan kita. Silahkan memilih. Kalau kita memilih surga, maka berarti kita harus mengikuti Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kalau yang terjadi sebaliknya, maka berarti kita termasuk orang yang enggan masuk ke dalam surga. Ma'asyiral muslimin, itu barangkali sedikit kalimat yang bisa tersampaikan. Semoga sedikit kalimat yang bisa tersampaikan ini bermanfaat, terkhusus untuk menyampaikan dan umumnya untuk semua yang hadir. Dan barangkali dalam apa yang kita sampaikan ada khilafnya, maka sesungguhnya khilaf itu datangnya dari syaitan. Dan saya beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, sekaligus ucapan terima kasih kepada takmir masjid, kepada para jamaah yang menyempatkan duduk bersama dalam kesempatan malam yang berbahagia ini. Demikian yang bisa kita sampaikan. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.